pernah dong kayak malam-malam lagi nge-scroll TikTok, nge-scroll Reels, atau lihat SG teman-teman kalian, kayak ngelihat ada sebuah potret kehidupan yang menurut kalian, ih, kayaknya kehidupan itu tuh yang kalian lihat itu asik, estetik, bagus, atau apapun itu. Kayak misalkan orang-orang di SG-SG-nya, di story-nya, mereka main ke sana ke sini, kehidupannya kayak yang harmonis aja. Terus kalian jadinya ngerasa, oh, mereka nih hidup di mimpi gua, mereka nih hidup di dalam sebuah impian gitu. Tapi pernah nggak kalian tuh kayak meratapi aja atau mungkin berpikir gitu, apa iya emang kehidupan seseorang tuh bisa se-wonderful ini? Apakah emang mereka tuh kehidupannya sesuai sama apa yang mereka posting? Nah, disinilah kita masuk ke konsep simulakra dari seorang filsuf atau sosiolog asal Perancis bernama Jean Baudrillard. Ini orangnya. Nah, jadi konsep ini tuh sangat penting buat postmodernisasi kayak sekarang, apalagi kehidupan kita yang sekarang ini tuh bener-bener nyampur banget, nyatu banget sama media sosial. Media sosial ini bener-bener masif banget di zaman sekarang ya. Banyak juga berita-berita yang kesebar ini lewat sosial media. Pokoknya zaman sekarang tuh sosial media bener-bener masif di seluruh dunia, nggak cuman di Indonesia aja. Nah, beliau ini bilang kalau misalkan kita yang hidup di masa modern ini tuh nggak lagi hidup di dalam realitas, melainkan kita semua ini tuh hidup di dalam sebuah simulasi. Beliau juga bilang kalau misalkan kehidupan ini tuh zaman sekarang tuh udah dipenuhin sama simulasi, sama representatif, sama simulasi. Bahkan kita aja zaman sekarang tuh gimana ya, susah gitu kayak buat ngebedain mana simulasi, mana sebuah representatif dengan sebuah kenyataan. Itu tuh zaman sekarang kayak ngebedainnya tuh susah banget. Orang-orang tuh kayak harus teliti banget gitu, nggak bisa kayak misalkan baca berita deh, baca berita aja nggak bisa buat sekali baca, kita harus cross check kan sampai berapa kali, cari sumber yang kredibel, cari sumber-sumber lain juga, jadi nggak percaya sama satu berita yang langsung ada aja gitu, gitu aja. Nah, contoh dari simulakra ini tuh misal kalau zaman dulu kita tuh pengen datang ke suatu tempat. Nah, kalau pengen tahu tempatnya kayak gimana kan kita harus datang dulu ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh kalau misalkan kita pengen datang ke suatu tempat yang belum pernah kita kunjungin tuh, kita bisa lihat video durasi 30 detik atau sampai 1 menit di TikTok, di Instagram. Terus kita tuh merasa tempat itu tuh, oh, kita udah tahu tempatnya tuh kayak begini, kayak begini, kayak begini. Karena ngelihat dari video yang durasinya mungkin nggak nyampe 1 menit itu. Terus juga diambilnya, pengambilan videonya juga pasti kan angle terbaik, lightingnya juga disesuaikan, gimana caranya di shootnya itu biar bagus, keadaannya, semua-muanya itu pokoknya udah disimulasi gimana caranya si tempat tersebut tuh kelihatan kayak tempat yang memang benar-benar, wah, ini tuh hidden gem. Nah, kayak gitu. Nah, kalau lebih diperhatiin lagi juga, kita ini tuh sekarang udah ada di titik dimana si simulakra ini udah mencapai titik apa ya, titik puncaknya. Kenapa? Karena bisa dilihat orang-orang sekarang juga mungkin lebih banyak yang percaya sama hyperrealitas tersebut dibanding realitas aslinya. Nah, kayak misalkan berita-berita hoax yang kayak gimana-gimana kan kebanyakan orang tua sekarang gitu. Orang tua sekarang gampang banget kemakan hoax sama berita-berita yang udah beredar, padahal berita tersebut tuh nggak benar. Tapi kan karena mungkin mereka juga kurang tahu gimana cara cross checknya, jadi mereka mudah termakan sama berita-berita tersebut. Contoh lain dari hyperrealitas ini juga mungkin yang relate sama kita semua, yaitu second account dari IG. Second account ini tuh kan kita bikin eh, berbanding terbalik biasanya daripada akun pertama kita, akun utama kita, dimana akun first kita tuh
biasanya dipakai buat hal-hal yang bagus, hal-hal estetik, hal-hal menarik, apapun tentang kehidupan kita yang bagus postnya di sana. Tapi sebaliknya, kalau di second itu kita post apapun yang kita suka, entah itu sebuah meme atau candaan atau segala macam berita-berita apapun yang kalian pengen post, yang kalian ngerasa alay kalau buat post di first, kita ngerasa bebas tanpa ada ngerasa orang bakal ngejudge kalau misalkan kalian post hal tersebut. Padahal itu tuh berbanding terbalik kan sama brandingan kalian yang udah bikin di first account kalian. Jadi apa simulacra ini tuh salah atau enggak? Jawabannya ini tuh ya bukan tentang benar atau salah, tapi simulacra ini tuh ngejelasin kalau misalkan video-video yang ada sekarang itu tuh bukan mentah-mentah sebuah realitas. Memang pada dasarnya itu sebuah realitas, tapi gampangnya mungkin udah di make up, udah disimulasi, udah diatur semua-muanya gimana caranya agar terlihat menarik. Sebenarnya ini ya nggak salah, karena kenapa juga ini salah? Karena bisa aja mungkin mereka buat naikin engagement sesuatu dari video tersebut atau apapun. Jadi jawabannya ya nggak ada yang salah sama hal tersebut. Nah, yang jadi masalah itu sekarang kita itu mungkin udah mulai membandingkan kehidupan kita yang realitas, yang tanpa simulasi, tanpa apapun ini tuh mulai membandingkan terhadap realitas yang sudah disimulasi. Atau mungkin gampangnya kita tuh membandingkan realitas kehidupan kita sama sebuah hyperrealitas yang sudah disimulasi, yang sudah di make up gampangnya, yang sudah dipercantik segala macamnya, yang akhirnya tuh ngebuat kita jadi insecure sama kehidupan kita pribadi. Nah, itu yang lebih masalah. Nah, dari kita memahami teori ini tuh, kita tuh jadi melek lah, jadi membuka mata, jadi open minded terhadap kehidupan modern ini. Jadi kita tuh nggak gampang percaya sama yang apa kita lihat, nggak harus ngerasa insecure atau berkecil hati karena ngelihat kehidupan orang mungkin terkesan lebih manis. Nah, pada akhirnya kita cuma punya satu pertanyaan, apakah kita emang benar-benar menjalani kehidupan kita, atau kita tuh sekarang cuman hidup untuk membangun branding kita di sosial media. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.